Memasuki masa tenang pilkada, alat peraga kampanye atau APK di sejumlah daerah mulai ditertibkan petugas. Di antaranya dilakukan tim gabungan dari Bawaslu, polisi, tentara, dan Pemkab Lampung Utara pada Minggu pagi. Sejumlah alat peraga berupa spanduk dan baleho bergambar pasangan calon yang masih terpasang di pinggir jalan dirobohkan dan disita petugas. Menurut hitungannya harusnya mulai dari tadi malam pukul 00 ini dilakukan pencopotan, tapi kita lihat ini belum ada gerakan pencopotan APK sama sekali, sehingga mungkin perlu intent KPU juga mungkin dibantu Bawaslu untuk segera menginstruksikan, mensosialisasikan kepada seluruh paslon dan tim ses untuk segera melakukan pencopotan. Kita beralih ke 02. Di Bandar Lampung, petugas Bawaslu bersama polisi Pamong Praja juga merazia alat peraga kampanye bergambar pasangan calon. Tidak hanya menyasar APK di pinggir jalan poros dalam kota, petugas juga menyasar APK yang masih terpasang di jalan di tengah permukiman. Spanduk dan baleho bergambar pasangan calon dicopot dan disita. Hari ini kita mulai pembersihan terhadap alat peraga kampanye yang masih terpasang di beberapa tempat, di ganggang, kemudian baleho dan seterusnya. Kemudian semangat kita di masa tenang ini, kita patroli pengawasan. Di Pringsewu, penertiban APK menggunakan mobil tangga sebab banyak baleho besar yang dipasang tinggi dan belum dilepas. Pihak Bawaslu berjanji akan mengawasi dengan ketat dan bila ada paslon yang masih memasang APK akan disanksi tegas. Kampanye ini teman-teman kan diatur di undang-undang bahwa di masa tenang itu tidak boleh ada kegiatan kampanye, termasuk juga pemasangan alat kampanye atau bahan kampanye. Maka sebenarnya tidak ada pembagian tugas, semua bersama-sama berkewajiban untuk melepas, termasuk juga masyarakat, pemerintah daerah, kecamatan dan pekon ya kan ikut serta ya kan untuk melakukan penertiban di alat peraga kampanye di masa tenang. Penertiban alat peraga kampanye berjalan lancar. Bawaslu mengimbau para tim pemenangan pasangan calon melepas sendiri APK yang dipasang jika tidak ingin disita. Tim liputan melaporkan dari Lampung Utara, Bandar Lampung, dan Pringsewu. Logistik untuk Pilkada Gubernur dan Bupati di 15 kabupaten dan kota di Lampung dipastikan aman. Kondisi tersebut diketahui setelah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memeriksa kesiapan Pilkada di beberapa kantor Komisi Pemilihan Umum Sabtu siang lalu. Selain memeriksa kesiapan logistik, kunjungan Bima juga untuk seluruh proses distribusi berjalan lancar. Salah satu yang diantisipasi adalah pengiriman logistik ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, salah satunya di Kabupaten Pesisir Barat. Dari hasil pemeriksaan, persiapan logistik sudah hampir 100%. Semua akan dikirim serentak ke tingkat PPS Kelurahan hari Minggu dan dilanjutkan didistribusikan ke TPS. Kita pastikan sejauh ini semuanya on the track sesuai jadwal dan bahkan sudah disiapkan juga langkah-langkah mitigasi apabila ada TPS-TPS yang berisiko ya, menghadapi bencana alam seperti banjir misalnya, disiapkan itu. Kemudian barusan saya bertanya juga TPS-TPS yang ramah untuk disabilitas sudah harus dipastikan untuk disiapkan juga gitu ya. Jadi sejauh ini kami melihat semuanya on the track, kolaborasi terjadi di antara unsur penyelenggara pemilu. Yang lebih penting lagi tadi semua ada langkah-langkah mitigasinya. Ketika diprediksi misalnya ada hujan yang kemudian tidak mungkin TPS itu menampung pemilih, tidak mungkin diakses oleh pemilih, maka diputuskan. Itu yang paling penting, disepakati pergeseran itu kapan. Ya, artinya kalau masih bisa ya pasti diawasi saja, tapi kalau kelihatannya tidak bisa diakses ya harus diputuskan bersama segera bergeser. Dan tadi teman-teman rasanya sudah punya rencana itu.
Selain kesiapan logistik, Bima Arya juga meminta KPU mempersiapkan tempat pemungutan suara atau TPS yang ramah disabilitas sehingga mudah diakses dan dijangkau sehingga mereka yang memiliki keterbatasan fisik tidak kehilangan hak suara pada 27 November besok lusa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bawaslu Lampung menyatakan terdapat 7 ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Data tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar pada Sabtu siang. Menurutnya, ancaman utama yang jadi perhatian adalah politik uang. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP Pemilu 2024, Lampung berada di peringkat nasional kedua terkait potensi politik uang. Untuk pencegahannya, Bawaslu berupaya memblokir kegiatan yang mengarah pada praktik politik uang, termasuk yang melibatkan masyarakat. Bawaslu juga akan memperkuat kampanye anti korupsi pemilu dengan alat peraga dan sosialisasi di masa tenang hingga masa pencoblosan pada hari Rabu lusa. Adapun 7 fokus ATHG Pilkada 2024. Politik uang, pemilih daerah khusus, pengawasan partisipatif, hoax dan disinformasi, distribusi logistik, netralitas ASN, politik identitas. Bawaslu secara kelembagaan menggandeng berbagai macam stakeholder kita. Bahkan kami ada kampung pengawasan, ada pilot project kampung anti politik uang, menggandeng kampus, ormas, OKP dan stakeholder lain untuk sama-sama kita memblokir kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada politik uang. Kami juga secara masif melakukan penyebaran alat peraga sosialisasi ratusan ribu yang kami sebar kepada masyarakat kita, baik stiker, spanduk, baleho, videotron dan lain-lain, untuk mengedukasi masyarakat kita pentingnya kita sama-sama menjadi garda terdepan di dalam rangka menolak politik uang. Namun berdasarkan data Bawaslu Lampung, hingga berakhirnya masa kampanye Pilkada tahun ini belum menemukan adanya kasus politik uang. Kasus terbanyak adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada. Penyidikan kasus tersebut telah dinaikkan ke tingkat Gakumdu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.